Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran PAI, Bapak Al-Furqon, dan Bang Ajat Hidayat selaku asisten dosen mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri, Kholisa Mardiah dengan NIM 22329013, dan rekan-rekan saya. Saya Safitri Ananda dengan NIM 22329096. Saya Divsi Aprilia Nudri dengan NIM 22329122. Saya Parazilia Lovia Putri dengan NIM 22329024. Di sini, kami akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai penggunaan media pembelajaran PAI di SMA Pembangunan Laboratorium UNP dan Rumah Tahfiz Baitul Quran di Kota Padang. Sebelumnya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu waktu dan tempat wawancara yang telah kami laksanakan. Yang pertama, di Rumah Tahfiz Baitul Quran pada tanggal 14 November 2023 pukul 17 hingga 19 waktu Indonesia Barat, dengan narasumber Ustazah Safa Salsabila SSI dan Saudara Fadilah dan Saudara Maulana. Dan tempat kedua, yakni SMA Pembangunan Laboratorium UNP pada tanggal 17 November 2023 pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat, dengan narasumber Ibu Santi Sofia SPD dan Saudari Zahwa dan Saudari Bening. Selanjutnya, yakni hasil laporan tentang media pembelajaran di SMA Pembangunan yang akan disampaikan oleh Saudari Selvi. Kepada Selvi, disilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan narasumber Ibu Santi Sofia mengenai media pembelajaran PAI yang digunakan di sekolah tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Ibu Santi Sofia, beliau mengatakan bahwasannya media pembelajaran PAI yang digunakan dalam proses pembelajaran pada kelas 12 tersebut ialah dengan menggunakan pembelajaran yang kondisional, di mana beliau menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada dan sesuai dengan aspek pembelajarannya agar pembelajaran menjadi menarik seperti Al-Quran, media visual, dan media audio. Selain itu juga terdapat pembelajaran menggunakan PPT, makalah yang ditampilkan oleh kelompok yang presentasi dan yang telah dibagi sebelumnya dengan menggunakan Infocus. Selain itu juga digunakan medianya seperti buku pembelajaran sebagai media visual dalam proses pembelajaran di kelas 12 di SMA Pembangunan Laboratorium UNP ini. Pada media pembelajaran Al-Quran, Ibu Santi Sofia tersebut menyebutkan bahwa Al-Quran menjadi salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI di sekolah tersebut, di mana media pembelajaran Al-Quran adalah media yang merujuk pada berbagai alat atau metode yang digunakan untuk memfasilitasi pemahaman dan pembelajaran terkait Al-Quran, kitab suci dalam agama Islam. Pada pembelajaran yang mengarah pada aspek Al-Quran, Ibu Santi Sofia menggunakan Al-Quran sebagai media pembelajarannya, di mana siswa membawa Al-Quran dari rumahnya masing-masing. Tapi jikalau apabila mereka tidak mempunyai Al-Quran, perpustakaan sekolah menyediakan Al-Quran. Selain Al-Quran, juga digunakan media visual seperti PPT dan makalah, di mana PPT dan makalah ini ditampilkan pakai infokus di depan kelas oleh masing-masing kelompok presentasi yang tampil, sesuai dengan materi yang telah dibagi. Dalam pembelajarannya juga dilakukan dengan berkelompok dengan membuat makalah dan PPT tadi
untuk lebih memahami materi yang ada dan menuangkan ide-ide mereka yang ada dalam diri sesuai dengan kreativitas yang dimiliki oleh siswa tersebut agar pembelajaran dilakukan lebih menarik dan interaktif. Dalam menerapkan media pembelajaran ini, kami juga mewawancarai Bu Santi Sofia apakah ada tantangan mengenai penerapan media pembelajaran tersebut. Dan beliau mengatakan bahwasannya tidak ada kesulitan yang dihadapi beliau dalam menerapkan media yang dijalani tersebut. Tetapi untuk aspek pembelajaran dengan Al-Quran atau media pembelajaran Al-Quran, masih ada siswa yang dalam menemukan surat dalam Al-Quran itu, mereka mempunyai kesulitan. Hal itu ditimbulkan karena masih banyak siswa yang jarang membaca Al-Quran akibat dari banyak media dan teknologi yang mengganggu mereka untuk lebih fokus ke Al-Quran. Selanjutnya, pada media yang lain seperti PPT dan makalah, bagi Bu Santi Sofia tersebut tidak ada mengalami kesulitan. Tetapi dari sebagian siswanya ada yang mengalami kesulitan seperti ketika mereka mengakses materi mengenai pembelajaran tersebut. Mereka hanya mencari materi yang diperintahkan oleh guru saja tanpa mencari pengembangan materi-materi yang lainnya. Selanjutnya, dalam memaksimalkan pembelajarannya, Bu Santi Sofia juga menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan, yang ada misalnya buku fikih, kitab hadis, dan Al-Quran. Selanjutnya kami juga menanyakan mengenai bagaimana respon dari peserta didik terhadap media yang digunakan oleh guru tersebut. Bu Santi tersebut mengatakan bahwasannya untuk respon peserta didik terhadap media yang digunakan beliau, yaitu dari satu sisi mereka merasa nyaman karena semuanya tersedia di sekolah dan merasa tidak terbebani karena bisa menggunakan buku-buku yang ada dan fasilitas yang ada. Walaupun ada sebagian mereka mengalami tantangan dalam membaca, tetapi dalam hal ini siswa tersebut harus dituntut lebih untuk memahami materi yang dijelaskan serta membaca buku-buku tersebut untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu kami menanyakan apa alasan guru tersebut memilih media pembelajaran PAI yang digunakan. Lalu beliau mengatakan bahwasannya alasan memilih media pembelajaran seperti Al-Quran, yaitu karena Al-Quran merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa Al-Quran akan membawa kedekatan hati pada siswa tentang Al-Quran itu sendiri. Jikalau mereka lebih dekat dengan menggunakan media teknologi, maka kedekatan hatinya dengan Al-Quran nanti tidak ada lagi. Seperti tentang cara membawa Al-Quran, banyak di antara mereka yang menyepelekan cara membawa Al-Quran seperti dengan menggunakan tangan kiri atau dengan cara mengayunkan. Baik, hanya sekian penyampaian materi dari saya mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Ibu Santi Sofia mengenai media pembelajaran PAI yang digunakan di sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Selvi. Hasil wawancara selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pia.
yakni wawancara dengan 2 orang siswa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Kepada Via, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang hasil wawancara kami dengan 2 orang siswa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan 2 orang siswa yang bernama Zahwa dan Bening. Ketika kami melakukan wawancara kepada 2 siswa ini mengenai respon siswa tersebut terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut, mereka mengatakan bahwasanya media yang digunakan oleh guru tersebut membuat mereka lebih mudah paham terhadap materi yang disampaikan. Seperti tadi adanya Al-Quran sebagai salah satu media yang digunakan saat belajar, aspek Al-Quran sangat membantu mereka lebih paham lagi mengenai Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, mereka bisa mengetahui di mana letak ayat, surat, serta makna yang ada dalam Al-Quran setelah dijelaskan oleh gurunya. Mereka juga mengatakan bahwasanya dengan adanya Al-Quran ini, lebih mendekatkan hati mereka lagi kepada kitab suci Al-Quran, di mana ini diwajibkan kita baca dan diamalkan sebagai umat muslim. Dengan media pembelajaran Al-Quran ini sangat membantu mereka dalam memahami materi yang berkaitan dengan aspek Al-Quran yang membuat pembelajaran lebih interaktif. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran seperti PPT yang digunakan oleh gurunya sebagai salah satu media pembelajaran PAI, juga sangat membantu mereka dalam memahami materi. Dengan media PPT mereka lebih mudah paham dengan materi karena lebih menarik dengan desain-desain menarik yang ditampilkan serta poin-poin yang jelas akan membuat mereka tidak menonton selama pembelajaran berlangsung dan kelas juga menjadi kondusif. Selain Al-Quran dan PPT, tadi juga digunakan buku-buku di perpustakaan sebagai sumber media pembelajaran. Menurut mereka, dari buku juga sangat membantu terhadap materi pembelajaran yang ada. Jadi di sini guru yang sangat pandai dalam memanfaatkan media yang menyesuaikan dengan aspek materi yang ada, membuat mereka nyaman dengan pembelajaran yang ada, serta materi yang juga mudah dipahami dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang digunakan oleh Bu Santi pada pembelajaran PAI di kelas 12 yaitu dengan media Al-Quran. Media visual seperti PPT, makalah, buku-buku fikih, ilmu hadis, dan lainnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas yang tersedia di perpustakaan sekolah. Media pembelajaran yang digunakan menyesuaikan aspek materi yang dipelajari, misalnya untuk materi aspek Al-Quran, maka Al-Quran yang digunakan untuk media pembelajaran ini tidak ada tantangan yang dihadapi oleh guru tersebut, karena sudah sesuai dengan aspek materi yang akan diajarkan dan peserta didik pun nyaman dan mereka terbantu dengan media yang digunakan oleh gurunya tersebut. Karena dengan media yang digunakan tersebut, serta dengan kelincahan guru dan menyeimbangkan dengan materi yang ada, membuat siswa menjadi lebih mudah paham terhadap materi yang dipelajarinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Via. Hasil selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Divsi mengenai media pembelajaran di Rumah Tahfiz Baitul Quran. Kepada Divsi, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Selanjutnya itu adalah media pembelajaran di Rumah Tahfiz Baitul Quran. Dari hasil wawancara kami dengan salah satu guru atau ustazah yang ada di Rumah Tahfiz tersebut, yaitunya Ustazah Safa Salsabila, SSI. Ustazah tersebut mengatakan bahwa media yang digunakan di Rumah Tahfiz itu yaitunya salah satunya itu dengan menggunakan buku talaki. Buku talaki tersebut menjadi media utama yang digunakan di Rumah Tahfiz karena ketika anak-anak tersebut baru masuk Rumah Tahfiz, langsung harus belajar dari buku talaki dahulu, di mana buku talaki ini menjadi media untuk memperbaiki bacaan Al-Quran anak-anak tersebut setelah mereka fasih baca
bacaan dari buku talaki tersebut, atau disebut juga dengan tahsin. Di rumah tahfiz ini di rumah tahfiz tersebut pada saat ini ada 4 kelas, di mana kelas yang sudah menghafal Al-Quran ini ada 1 kelas. 3 kelas lainnya itu adalah kelas talaki awal atau dasar, kelas menengah, dan kelas beratnya. Selain itu, di rumah tahfiz tersebut pembelajarannya dengan face to face. Mereka menyetorkan langsung ayat-ayat yang dihafalkannya serta kualitas bacaan yang dibacakan oleh anak-anak tersebut. Dilakukan berdasarkan halaman anak-anak tersebut karena setiap anak berbeda kualitas bacaannya. Jika anak tersebut cepat, maka cepat juga tahap pembacaan talakinya. Selain dengan buku dan sesi lain, juga diganti medianya dengan nonton bareng atau nobar dengan menggunakan Infocus, di mana materi Islam yang ditampilkan seperti kajian Islam atau nonton tentang yang saat ini. Contohnya tuh tentang Free Palestine. Dari menonton tersebut, anak-anak dimintai untuk menyimpulkan video yang ditontonnya, seperti mengenai nilai-nilai apa saja yang diambil. Menurut ustazah tersebut, dengan adanya menampilkan video-video pakai Infocus tersebut, anak-anak lebih mudah memahami makna yang ada di video tersebut dan menjadi pembelajaran yang interaktif. Selain itu, rumah tahfiz Baitul Quran ini Selain itu, rumah tahfiz ini sekali 3 minggu ada mengundang ustadz untuk menyampaikan materi keagamaan dengan metode ceramah. Di akhir tahun ada diadakan rihlah yang konsepnya tadabbur alam, yang sifatnya outbound, di mana nanti si anak-anak ini akan dites bacaan Al-Qur'annya maupun hafalannya. Dan alasan ustazah tersebut memilih media seperti buku talaki menjadi media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran rumah tahfiz tersebut untuk membantu anak-anak yang terkendala ekonomi tetapi mau untuk belajar Al-Quran. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran ini berpatokan kepada salah satu ma'had yang ada di Bukit Tinggi yang dirancang konsepnya oleh guru-guru akan di-training untuk menjadi guru di Baitul Quran. Dan respon dari anak-anak tersebut, media yang digunakan lebih menarik untuk belajar dengan buku talaki, karena kebanyakan anak-anak suka dengan sesuatu hal yang baru, karena buku talaki ini menjadi buku yang baru untuk dipelajari oleh anak-anak tersebut. Berbeda dengan bacaan Iqra, karena Iqra itu sudah lazim digunakan oleh masyarakat luas. Dengan cara baca yang berirama, dengan membaca bacaan yang ada di buku talaki ini, membuat anak-anak tersebut menjadi semangat dalam belajarnya. Dengan semangat yang luar biasa itu, misalnya rumah tahfiz ini bukanya jam 4 sore, mereka sudah datang jam setengah 4. Jadi dari sana kita melihat semangat anak-anak tersebut untuk mempelajari Al-Quran. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran yang digunakan di rumah tahfiz Baitul Quran ini dengan menggunakan buku talaki sebagai pedoman dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, dan dengan media ceramah yang didatangkan ustadz sekali 3 minggu untuk menyampaikan materi-materi keagamaan yang terkait. Selain itu, dengan menggunakan media visual, yaitu dengan menggunakan video atau film yang berkaitan dengan materi keagamaan. Jadi nanti dengan materi keagamaan. Jadi nanti anak-anak tersebut setelah menonton film dimintai untuk menyimpulkan dari video yang ditampilkan dan nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari video tersebut. Selain itu, juga diadakan kegiatan-kegiatan seperti tadabbur alam, di mana tadabbur alam tersebut bersifat outbound, yang anak-anak tersebut dites hafalannya masing-masing. Nah, kami juga melakukan wawancara dengan 2 orang santriwati dan santriwan di rumah tahfiz Baitul Quran yang bernama Fadilah dan Maulana. Dari wawancara yang telah kami lakukan kepada Fadilah dan Maulana ini, mereka mengatakan bahwasanya
Benar media pembelajaran yang digunakan di rumah tahfiz ini dengan menggunakan media buku talaki sebagai panduan dan pedoman dalam pembelajarannya. Di mana ketika kami mewawancarai tentang kesulitan dan respon dari mereka terhadap penggunaan buku talaki ini, sangat membantu dalam memperbaiki makhrijul huruf dalam membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Karena dengan menggunakan buku talaki ini lebih cepat untuk membantu memperbaiki bacaan mereka. Menurut mereka, metode dalam penghafalan Al-Quran di rumah tahfiz Baitul Quran ini menggunakan penyetoran ayat dalam sehari harus ada 5 ayat yang harus disetorkan kepada ustazahnya. Dalam penghafalan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mereka dengan cara diulang-ulang secara terus-menerus agar mudah untuk menghafalkannya. Di sini kami juga menanyakan selain buku talaki, media apa yang digunakan di rumah tahfiz ini. Mereka menjawab, yaitu dengan media visual seperti menampilkan video atau film yang berkaitan dengan materi-materi keagamaan, di mana melalui video tersebut mereka mengatakan sangat mudah memahami materi yang ada dan menghilangkan bosan selama pembelajaran karena lebih menarik dan interaktif. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan tadabbur alam sebagaimana yang telah dikatakan oleh ustazah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya respon dari anak-anak tersebut terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh ustazah-ustazahnya itu sangat baik dan menarik. Dengan menggunakan metode media tersebut, lebih mudah memahami materi yang ada atau dalam menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifsi. Dapat kita simpulkan bahwasannya dari kedua tempat tersebut, penggunaan media pembelajaran PAI sudah cukup memadai. Keduanya sudah berusaha menggunakan media pembelajaran yang ada dengan sebaik mungkin. Dan respon dari peserta didik juga baik. Mereka semua nyaman dan merasa terbantu dengan fasilitas yang sudah disediakan. Mereka jadi lebih kreatif dan lebih mudah memahami materi-materi dan bisa meningkatkan hafalan dan bacaan Al-Quran para peserta didik. Baiklah, demikianlah hasil observasi yang telah kami laksanakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai juga. Ihir.